Assalamualaikum sana, jumpa lagi di program kita Kaba Pade sore ini. Jadi sana saat ini kita sudah bersama dengan redaktur Bang Jo, redaktur Padang Express Bang Jufri Jao atau biasanya yang kita panggil itu Bang Jup. Ya Bang Jup, redaktur olahraga. Yang saat ini juga tema kita berhubungan dengan olahraga ya Bang Jup ya. Bang Jup sehat Bang Jup? Alhamdulillah. Jadi sana tema kita ini saat ini hari ini itu olahraga, tentang olahraga dan itu tentang Porprov Sumbar. Oh iya, silakan pakai Bang Job, disematkan, ditekan ini ya Bang Job. Ini, ya gitu Bang Job, ke bajunya, ya itu. Kebalik ke sana Bang Job. Ya benar. Jadi sana tema kita sekarang itu Porprov Sumbar. Jadi Bang Jup ini di redaktur olahraga menjelaskan apa aja tentang Porprov Sumbar ini. Kita mulai ya sana ya, yang dimulai dari Bang Jup. Menurut Bang Jup, bagaimana persiapannya nih Bang Jup tentang Porprov Sumbar yang akan diadakan nantinya? Ya, waalaikumsalam, baby. Ya Bang Jup. Semoga kita selalu sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa hadir sini ya. Atas undangan dari Indah, Ibu produser. Ibu produser ya. Saya coba juga membahas karena memang saya dinobatkan menjadi redaktur olahraga belum seminggu ini. Belum seminggu ini. Langsung jadi narasumber di Kaba Pade sore ini sana. Mantap ya. Luar biasa. Saya akan coba membahas sebisa saya. Ya, jadi sebenarnya Porprov ini udah lama dirancang juga karena sudah beberapa kali diundur. Oh gitu. Diundur dulu karena COVID, kemudian ada juga diundur karena bertepatan dengan pelaksanaan PON di Medan dan di Aceh, jadi waktunya diundur. Kemudian rencananya 2025 akan dilaksanakan oleh pengurus KONI yang lama, tapi tidak jadi. Saya tidak tahu juga masalahnya apa. Kemudian pengurus yang baru, Bang Hamdanus, berkomitmen juga untuk mengadakan kembali Porprov 2026 ini. Nah, persoalannya ada daerah yang bisa, ada yang enggak. Oh gitu. Nah, jadi dalam kemarin ada beritanya juga di Padang Express, baca juga Padang Express. Ya. Ada 15 daerah yang ikut. Oh gitu, 15 daerah Bang Jo? Iya, 15 daerah yang menyatakan ikut. Dan ada 43 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Porprov. Itu belum final. Oh belum final ini berarti ya? Belum final, nanti finalnya kata Bang Hamdanus di Rakor. Oh nanti ada rakor berarti ya? Yang direncanakan akan digelar di awal Februari kalau nggak salah. Awal Februari. Ya, di situ ditentukan nanti cabang-cabang apa yang akan dipertandingkan, kemudian tempatnya di mana, kemudian jadi dari 15 daerah ini dan 43 cabang olahraga ini bisa jadi berkurang. Oh gitu. Bisa jadi bertambah. Iya. Sesuai dengan persiapan dari daerah masing-masing lah. Ya mungkin itu baby. Ya, jadi sana info dari Bang Jup nih. Jadi ada nih beritanya hari ini ya Bang Jup ya, beritanya di koran Padang Express itu terkait Porprov Sumbar ini ya Bang Jup ya, terkait berita Porprov Sumbar itu ada di koran Padang Express hari ini. Jadi ini udah lama berarti rencananya, tapi karena banyak tertunda karena COVID, karena PON juga, dan tahun lalu seharusnya tahun lalu jadi tidak jadi tahun lalu, tapi tahun ini rencananya ya Bang Jup ya, Porprov ini. Lalu itu kata Bang Jup juga ada 15 daerah dan 43 cabang olahraga. Dan ini belum final juga ya Bang Jup ya? Belum, nanti finalnya nanti di tanggal berapa ya? Awal Februari. Ya, itu ada rakor Porprov ya. Jadi setelah rakor itu nanti baru ditentukan di mana tempat dan tempat cabangnya di mana. Tentu kita
melihat juga persiapan tempatnya, tempat pelaksanaannya, mana yang lebih siap gitu. Oh begitu. Jadi lokasinya masih belum ditentukan sana, dan itu pun lokasi dan tempat dan cabangnya itu pastinya setelah rakor itu ya Bang Jup ya? Setelah rakor Februari. Kalau menurut Bang Jup nih, Bang Jup dulu kalau nggak salah tadi infonya juga dulu ikut Perda. Apa? Kalau dulu Porda namanya. Oh, Porda dulu kan namanya. olahraga daerah. Oh, tapi sekarang diganti Porprov. Porprov. Jadi sekarang diganti jadi Porprov ya Bang Jup ya. Berarti dulu Bang Jup pernah nih berarti melihat apa yang terjadi pada Porda atau Porprov gitu ya. Pernah enggak Bang Jup nemu dulu atlet yang itu bakal menurut Bang Jup ini anak ini berbakat nih, pasti akan jadi yang pasti akan jadi besar nih atlet nih gitu Bang Jup? Iya. Coba ceritakan Bang Jup. Ada satu atlet dulu memang dari bawah. Tujuan dari Porprov ini memang untuk mencari bakat bibit-bibit yang berpotensial yang diangkat. Jadi dia berjenjang dari Porprov, kemudian Perwil, PON, lalu nasional dan mungkin mewakili Indonesia. Jadi saya melihat ada satu atlet yang mulai dari bawah, Zikra. Oh, yang tadi hari ini juga ada ya Bang? Zikra itu dia dulu takraw. Takraw. Sekarang dia olahraganya tekbal. Tekbal itu seperti takraw juga, tapi kayak lapang pimpong apa ya kan? Pakai bola. Ya. Jadi Zikra ini memang dari Porprov ini, lahir dari Porprov. Kemudian ikut nasional dan akhirnya mewakili Indonesia kan. Kemarin dia mendapat medali perak di Thailand ya. Gitu. Dia dari Pariaman tuh. Dia mulai dari kampung. Dia dilatih oleh bapaknya sendiri ya. Padahal ceritanya bapaknya itu tidak ada pengalaman untuk menjadi pelatih. Dia melihat, mengamati, lalu dicobakan Zikra. Itu diurus. Jadi pernah bapaknya itu ini cerita nih ya. Benar, boleh Bang Jup. Ini bapaknya itu memarahi si Zikra. Kalau kamu tidak latihan, tolong angkat kaki dari rumah ini. Begitu tegas. Gitu, iya tegasnya orang tuanya. Tegas tapi dibaluti oleh kasih sayang. Apa yang terjadi setelah itu beberapa dekade? Zikra akhirnya bisa menjadi juara 2 ya. Kalau apanya juara 2 perak di SEA Games 2026. Yang di Thailand 2025 saat ini. Iya, yang di Thailand kemarin tuh ya Bang. Itu dari Porprov. Makanya pentingnya Porprov untuk mencari bibit-bibit berbakat dan menjadi salah satu tolak ukur bagaimana atlet itu dia latihan terus nih. Latihan terus. Tentu perlu tempat ajangnya. Iya, benar. Ajangnya dan mengevaluasi dari latihan-latihannya itu. Porprov inilah, dari Porprov nanti bisa naik ke yang lebih tinggi, Perwil. PON, ya. Perwil itu kan untuk wilayah Sumatera itu. Wilayah Sumatera itu. Sumatera. Dari wilayah Sumatera nanti bertanding lagi, dibilah lagi siapa yang berhak ke nasional. Itulah atlet-atlet yang akan mewakili Indonesia ke event-event yang bergensi, termasuk tekbal, bola kaki, mungkin dari bawah. Nah, kalau tidak ada Porprov, kita tidak bisa mencari bibit-bibit berbakat itu. Benar sangat. Terlepaslah kita sekarang di daerah kabupaten kota masih diselimuti duka. Lepaslah dari itu ya kan. Tapi ini olahraga juga penting. Nah, kalau Prof ini jalan, itu ekonomi juga jalan. Maksud saya ekonomi itu jalan. Yang tuan rumah pasti dapat imbasnya. Benar. Karena uang beredar lebih banyak di sana. Misalnya Padang. Padang nanti ada pembukaan Porprov di Padang. Kalau jadi 15 kabupaten kota itu datang ke Padang. Dia belanja nih. Bali sate, Bali donat semacam UMKM. Jalan itu. Perputaran ekonomi juga ekonomi, pasti jalan. Benar. Kita kan susah sekarang nih.
ya dari segi ekonominya mudah-mudahan itu salah satu multi efek dari Porprov ya, di samping untuk mencari atlet berbakat dan menggerakkan ekonomi, khususnya di Sumatera Barat. Berarti itu salah satu tadi bakat yang Bang Jo pernah nampak satu orang yang bakatnya yang itu bakal jadi gitu loh. Dan salah satu contohnya si Zikra itu waktu kecil dari Porprov juga ya Bang Jo ya. Dari SMP kalau nggak salah. Dari SMP. Juga di Porprov. Jadi sampai sekarang dia kuliah ya Bang Jo ya? Masih kuliah? Ya, kuliah masih ya. Kuliah di Pariaman. Pariaman. Udah ngajar juga dia kalau nggak salah. Udah ngajar di honor di salah satu PAUD di Padang Pariaman ya, kan Kota Pariaman, Padang Pariaman. Ya. Berarti dulu kalau SEA Games itu berarti urutannya dari Porprov, lalu dari ke Porwil, dari Porwil ke PON, baru nanti dipilihnya langsung ke SEA Games itu. Asia Tenggara. Iya, mewakili Indonesia ya Bang Job ya. Begitu. Jadi itu tuh juga si Zikra itu didikan dari orang tuanya ya Bang Job ya. Ya, didikan pertamanya orang tuanya. Orang tuanya begitu keras dan tegas, mempunyai komitmen bersama. Ya, untuk menjadi seorang olahragawan, atlet, tidak cukup kita saja. Lingkungan juga harus mendukung, pelatih harus mendukung. Lingkungan itu siapa? Keluarga, orang tua, orang-orang terdekat. Jadi kalau nggak salah di Pariaman itu dulu di tempat Zikra itu ada juga pemain takraw nasional, saya lupa namanya. Jadi salah seorang pemain nasional yang ada di kampung itu dia memberikan edukasi juga ke adik-adiknya, sehingga timbul juga bibit-bibit baru seperti Zikra ini. Saya lupa namanya, siapa namanya. Berarti di sana juga pernah ada? Pernah ada atlet takraw nasional tuh yang mewakili Indonesia juga kalau nggak salah, lupa saya namanya. Berarti ini Zikra yang selanjutnya meneruskan mungkin ya, meneruskan Bang Job ya, yang di ajang itu di kompetisi itu tekbal. Iya. Tekbal. Sebenarnya Zikra ini punya jam 3 pagi. Zikra ini punya jam 3 pagi. Jam 3 pagi sudah lari itu 3 atau 5 kilo. Hanya pakai motor dia lari. Itulah kira-kira ya, untuk menjadi seorang olahraga itu tidak cukup kita saja, pelatih saja. Jadi lingkungan juga harus bisa mempunyai andilan besar juga terhadap prestasi yang akan kita raih. Berarti itu sana. Jadi salah satunya dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat ya Bang Job ya. Jadi semuanya bisa jadi. Dari Porprov itu juga ya Bang Job ya, benih-benih yang orang olahragawan itu dari Porprov lah awalnya gitu ya Bang Job ya. Itu lagi juga saya Porprov itu seperti ajang bergensi lah. Saya juga pernah di Pekan Olahraga Daerah di sepak bola. Sepak bola itu ketika lagu Indonesia dinyanyikan, kita menangis, air mata keluar. Kita mewakili lah istilahnya ya Bang Job ya. Pokoknya setiap cabang tuh ada lagu Indonesia Raya akan melaksanakan apa tuh. Begitu sakralnya lagu Indonesia Raya itu ketika dikumandangkan di atlet itu. Walaupun kita menahan air mata, dia akan keluar sendiri. Kalau soalnya saya pernah merasakan ditahan, dia keluar juga. Itu seorang atlet. Begitu sakralnya lagu Indonesia Raya. Jadi ketika menjadi seorang atlet itu ya itulah dengan perjuangan yang kuat, termasuk keluarga, yang terutama itu jangan cepat puas, jangan cepat puas dan sombong gitu. Sekarang kita misalnya Zikra ini, dia udah juara, kalau di Indonesia dia boleh dikatakan dia juara karena mewakili Indonesia kan. Nah, di Thailand kemarin dia kalah sama pemain tekbal dunia tuh. Kalah. Cuma jangan sombong dengan apa yang dapat itu, kita seperti ilmu padi lah, makin lama makin duduk dan rajin dan giat latihan lagi. Iya benar. Semoga untuk yang kedepannya bisa lebih bisa prestasinya lebih bagus.
Jadi Bang Jup boleh nih ceritakan pengalaman Prof sebelumnya sebelumnya 8 tahun 8 tahun itu sebelumnya Bang Jup. Saya baru ini menjadi redaktur olahraga baru seminggu ini, jadi nggak tahu persis Prof tadi cakupan olahraga. Iya, gimana daerah. dulu? Boleh, gimana dulu Bang Jup? Kalau waktu itu ya rasanya. Berarti itu dulu, maaf Bang Jup, berarti itu dulu belum ada Prof ya? Namanya? Oh, Porda Rekan namanya. olahraga daerah. Iya, iya. Itu tidur di hotel. Jam tidur diatur oleh pelatih. Paginya makan harus pas. Harus pemanasan pagi. Yeah. Tidurnya tidak boleh malam-malam, bergadang tidak boleh. Ya, makannya diatur. Yeah. Makan telur. Jadi semua diatur. Jadi itulah menjadi seorang atlet yang berprestasi. Jalan-jalan itu memang harus dilalui. Misalnya tidur jam berapa, makannya apa. Lalu kalau kita jadi seorang atlet makannya Indomie, ya enak mungkin. Dia harus diatur juga gizi yang keluar, gizi yang masuk berapa ya. Jadi makanya ada bagian gizinya juga kalau di seorang pelatih ada bagian gizinya juga, mengatur fisik, gizi semacam. Kalau boleh tahu nih Bang Jup di bidang di bagian apa nih, di olahraga apa gitu pas Bang Jup ikut Porda ya, kemarin tuh tahun apa ya, 96, 95 olahraga sepak bola waktu itu gelandang. Pokoknya udah ikut Porda itu sebuah gimana hal yang membanggakan gitu ya Bang Jup ya, apalagi nanti isi games gitu ya. Nggak sampai lah ke situ. Nggak sampai lah. Mana tahu Bang Jup kalau misalkan diasah seperti si Zikra kan Bang Jup ya, seperti jadi itu atlet itu harus punya komitmen. Ya, harus punya komitmen yang jelas, tidurnya jam berapa, makannya apa, dan satu lagi harus mengalah dengan waktu. Mengalah dengan waktu artinya ketika orang lain tidur, kita latihan. Ketika orang makan, kita belum boleh makan, ya, seperti itu. Jadi ada aturan-aturan mainnya sehingga bisa menjadi menjadi olahragawan yang terbaik lah. Semoga itu menjadi atlet lah gitu ya Bang Jup ya. Kalau dulu nih Bang Jup, kendala apa? Apa saja sih kendala pas Porda dulu Bang Jup? Kalau dulu tuh kendalanya saat ini pun apa menurut Bang Jup? Kendalanya mungkin persiapan itu, persiapan lapangan. Nanti itu kan yang di rakor KONI nanti itu dia akan memilih cabang-cabang olahraga mana yang persiapannya tempat yang siap, tempat yang siap nanti dipilih lagi. Begitu. Kalau menurut Bang Jup, coba ceritakan kalau dulu pas Bang Jup ikut Porda apa dulu yang bikin Bang Jup dulu ada enggak kendalanya dulu Bang Jup? Kalau di versi Bang Jup dulu yang ikut Porda tahun saya rasa sama aja ya. Sama juga ya. Karena olahraga itu sama. Ya, waktu itu bangun pagi. Latihan, kemudian siang latihan lagi. Sore latihan lagi, habis waktu untuk latihan. Tapi yang terpenting ketika latihan itu harus dibarengi dengan gizi yang pas. Ketika latihan kalau makannya nasi putih dengan garam ya tak mungkin lah. Harus ada, ya itu makanya harus ada yang mengatur gizi. Kalau orang-orang olahraga yang sudah berprestasi gizinya udah diatur, kalorinya berapa, ya diatur. Jadi tidak sembarangan dan serampangan. Jadi ya komitmen tadi lah, komitmen yang tegas, bagaimana hidup sehat, tidurnya cepat, kemudian makanan diatur dan bergizi. Gitu. Ya jarang lah kalau dia olahragawan lalu tidurnya jam 3, tidak akan berhasil tuh. Orang
lari 2 kilo, kita satu kilo udah napasnya udah keluar. Jadi harus konsisten juga. Ya. Ya. Jadi kita berharap dari Porprov ini akan lahir bibit-bibit olahragawan Sumatera Barat. Ini kan dari kabupaten dan kota ini. Nah, dan ini sudah vakum 8 tahun. Vakum 8 tahun itu cukup lama ya kan. Nah, jadi tidak ada arena. Kita latihan terus. Arena enggak ada untuk mengukur dan tolak ukur prestasi kita itu di ajang bergensi ini kalau di daerah. Nah, kalau kita menang di daerah ini, lalu kita antar Sumatera, itu yang namanya perwil tadi. Kalau lewat lagi PON, PON tuh udah hampir nasional tuh. Nanti siapa yang diperas lagi, siapa yang patut dan layak mewakili Indonesia untuk event-event tertentu. Kalau menurut Bang Job secara keseluruhan Porprov itu untuk apa tuh Bang Job? Coba jelaskan Bang Job. Ya, tadi itu cari bibit berbakat, pasti itulah. Menggerakkan ekonomi. Kenapa menggerakkan ekonomi? Dan saya bilang tadi, orang Agam datang ke Padang, atau orang daerah yang tidak ada tepi pantainya mungkin datang ke Padang, dia olahraga, bertanding, lalu saya bertanding, dia akan jalan-jalan ke Padang. Pasti dia beli makanan atau apa, duduk di pantai, dah kan ekonomi pasti berjalan. Jadi kita mengharapkan Porprov ini tidak ditunda lah. Kita mempunyai komitmen di redaksi, Porprov ini tetap lanjut dengan waktu yang telah ditetapkan tanggal berapa ya? Kalau nggak salah Juni Juli. Juni Juli. Ya, Juni Juli. Sekitar itulah tuh. Berarti itu akan diadakannya Porprov sekitar bulan Juni atau Juli ya, Bang Job ya. Jadi ada juga yang pendapat lain supaya Porprov ini diundur. Karena kan soal biaya tadi. Soal biaya tadi ada beberapa daerah. Oh, biaya ya? Ya, biaya tadi ada beberapa daerah yang belum masuk dia apa namanya ya? Lupa juga namanya. Yang masuk rencana Rakor. Bukan rencana daerahnya gitu. Oh, gitu. Jadi rencana daerah itu kan pakai anggaran. Jadi anggaran ini sudah diketuk palu, lalu baru Porprov ini setelah itu. Jadi ini masalah anggaran dan biaya ini sebenarnya. Tapi di daerah-daerah lain itu tidak menjadi alasan. Ada sama dong, 19 daerah sama seperti itu semua kan. Cuma yang kenapa 15 daerah bisa, lalu 4 daerah lagi tidak bisa? Why? Kenapa? Bisa jadi koordinasi ketua KONI-nya dengan pemerintah daerah sinergisnya tidak jalan atau bagaimana. Nanti kan dibayar juga tuh di anggaran perubahan. Uang yang dipakai dibayar juga di anggaran perubahan. Anggaran perubahan tuh sekitar bulan berapa ya? Pokoknya diganti itu dibayar juga. Berarti di yang 4 daerah itu terkendala di biaya berarti ya, Bang Job. Contohnya Bukit Tinggi gitu. Jadi di biaya itu. Kemarin malahan Mentawai kalau nggak salah gubernur langsung nelpon kepala daerahnya supaya dia ikut kan. Dia juga mendongkrak ekonomi daerahnya, UMKM, pariwisata. Jadi orang datang ke sana bisa jadi dia salah satu penyelenggaranya kan. Oh, berarti Mentawai kemarin itu sudah ditelepon dengan kalau nggak salah di telepon itu mungkin kemungkinan maksudnya gubernur nelfon itu untuk menjadi tuan rumah acara. Tuan rumah acara. Jadi satu lagi keuntungan bagi daerah yang ditunjuk jadi tuan rumah itu fasilitas akan diperbaiki. Anggaran mungkin ada diperbaiki dan itu satu keuntungan bagi daerah itu dan atlet-atletnya yang akan bertanding untuk selanjutnya diperbaiki itu. Oh gitu. Diperbaiki, itu
akan diperbaiki kalau daerah yang itu sebagai tuan rumah. Jadi baru tahu ya Sana ya, saya juga baru tahu ini. Berarti kalau yang tadi Bang Ucup bilang kalau misalkan itu dana daerah dipakai nanti itu dikembalikan juga. Apanya? Tadi ada Bang Ucup bilang kalau misalkan itu kan misalkan contoh tadi Bukit Tinggi Bang Ucup bilang itu kan kepikiran biaya kata Bang Ucup kan. Ya, jadi itu kan dikembalikan di anggaran perubahan nanti di apa lagi disusun lagi di anggaran perubahan bayar. Jadi dia sekarang mencari orang ketiga yang bisa menalangi dulu. Oh gitu, iya. Tentu perlu sinergitas antara KONI dan pemerintah. Kalau dia cocok dan bisa duduk semeja, pasti akan ada jalan keluarnya. Soalnya 15 daerah yang lain bisa, kenapa yang 4 daerah tidak bisa? Berarti Mentawai ini kemarin itu salah satu yang 4 atau salah satu yang 15 Bang Ucup? Dia masuk yang 15, dia ikut, 15. tapi kan belum ditentukan apanya apa, maksudnya kepastiannya belum, venue-nya kan, venue-nya yang dipakai apa gitu belum. Berarti ada beberapa daerah yang 4 yang belum bisa ikut. 4 kalau salah karena kan 19 kota. Iya, kota yang kabupaten. Ikut tuh baru 15. Iya, 15. Jadi ada 4 lagi kan. 4 lagi. Jadi itu Sana kalau nggak salah ya, itu Padang Panjang. Ada di sini. Jadi itu Sana ada 15, kita kan di Sumatera Barat itu ada 19 kabupaten kota ya Bang Ucup ya. Jadi ada 4 kabupaten kota yang masih belum memutuskan ikut atau tidak. Itu keputusannya, atau yang 15 pun itu nanti keputusannya setelah rakor di bulan Februari ya Bang Ucup ya, Bang Ucup ya. Rakor di bulan Februari 2025. Dan itu pun info dari Bang Ucup di sana saya juga baru tahu, nanti pembiayaannya itu nanti diganti setelah ada perubahan apa tadi Bang Ucup namanya? Perubahan anggaran dan itu pun untuk daerah yang jadi tuan rumahnya infrastrukturnya juga dibantu, diperbaiki ya Bang Ucup ya. Itu salah satu keuntungan. Benar. Jadi salah satu keuntungan dari jadi tuan rumah itu infrastruktur diperbaiki, ekonomi meningkat, perputaran ekonomi berjalan gitu ya Bang Ucup ya. Bisa menjadi semangat juga atlet-atletnya bertanding karena jadi tuan rumah banyak yang lihat gitu. Benar. Semangat. Jadi semangat dan dan itu pun juga untuk atlet-atlet yang di daerah tuan rumahnya di Padang, misalkan yang belum pernah ke pantai juga bisa main di pantai ya Bang Ucup ya. Ya bisa beli langkitang. Ya intinya ramai lah perputarannya. Langkitang, nanti mungkin ada juga yang membuat baju-baju yang berlogo kan bisa jual. Jadi jadi ekonomi jalan, UMKM jalan, sablon jalan, penginapan jalan, transportasi jalan. Nah, jadi banyak yang jalan. Mudah-mudahan dengan adanya Prof ini ekonomi kita sedikit membaik lah. Iya benar. Kita mengharapkan juga ada juga ke Padang Tres ya kan. Dari mana tahu pada koran kita ini jadi salah satu media pendukungnya lah ya Bang Ucup ya. Bisa juga nanti di Padang Express nanti pemasangan iklannya ya Bang Ucup ya. Kita menunggu, kita koran Padang Express sih masih menunggu iklan omset maksudnya gitu ya Bang Ucup ya. Jadi kemarin itu ada 43 cabang olahraga. Ini ada sementara cabang olahraga yang memenuhi standar umum. Nanti kan yang tadi itu rakor tadi itu penentuannya Februari 2026 ya. 2026. Siap. Jadi yang layak atau yang enggak gitu. Nanti kan ditentukan oleh rakor itu sendiri. Setelah rakor itu sudah dapat apa daerah yang ikut dan cabang olahraga yang ikut ya Bang Ucup ya. Jadi ini ada 43 cabang olahraga bertanding di Porprov katanya. Yang berita hari ini Sana.
Itu ada olahraga, kita bacakan nggak apa-apa ya Bang Jup ya? Ya. Itu ada olahraga ya, maksudnya belum ada kepastian, tapi ini yang Secara umum yang layak. iya benar. Yang pertama itu aerosport. Aerosport itu apa Bang? Aerosport. Yang kedua PUBG atau angkat besi. Yang kedua itu aquatic, karung jeram, atletik, balap motor, binaraga, bola basket, bola voli, lalu bola tangan. Maaf sana sebentar, maaf Bang Jup, maaf ya Bang Jup. Maaf sana, ini telepon HP Bang Jup lagi nelfon. Ini Bang Jup lagi live nih sana, jangan ditelepon dulu. Ya sama aja. Nggak apa-apa. Jadi kita lanjut ya sana ya. Ini olahraganya tadi ada atletik, balap motor. Oh, balap motor ya juga ya Bang Jup ya. Ya. Berarti balap motor itu termasuk salah satu yang dipertandingkan. Iya, olahraga juga ya. Balap motor, binaraga, bola basket, bola voli, bola basket, bola voli, bola tangan ini takraw Bang Jup. Bridge, bulu tangkis, biliar, catur, dayung, esport, gatball, gulat, hapkido, karate, kempo, kickboxing, menembak, muay thai, panjat tebing, panahan, pencak silat, dan pentak apa nih ya? Pentak ini apa nih ya sana ya? Olahraga pentak namanya. Gimnastik, sepak bola, futsal, sepak takraw. Sepatu roda juga ya Bang Job ya, sepatu roda. Sepatu roda Priaman yang apa? Yang bagus-bagus. Oh, Priaman. sepatu roda, soft tennis, taekwondo, tarung derajat, tenis meja, tenis lapangan, tinju, wushu, pickball, dan sambo. Sambo itu? Berarti ini yang itu olahraga apa ya? Sambo. Jadi ini yang 43 cabang olahraga ya Bang Jup ya. Yang tapi belum pasti apa olahraganya nanti setelah rakor. Kita bacakan komen sedikit ya Bang Jup ya. Ini komen dari @Heripadex. Ganas Dajuk katanya Bang Jup. Bang Heri Pade, Bang Heri Sugiarto. Ganas Dajuk, ganas Bang Jupnya Bang. Lalu dari @Duta Aja, mantap Dajuk katanya. Lalu dari @Sukri Umar, Segeh Tan. Banyak nih kenalan Bang Jup. Lalu dari Ki Satria Vargas, Bang Jup katanya. Lalu dari @Tandri Eka Putra, siapkah Sumbar menggelar Prof Pak? Siap, nanti jawab ya Bang Jup ya. Lalu dari @Zikriniati jempol 3, emot jempol 3. Lalu terakhir ini dari Abdullah Kusairi, mantap kawan. @Abdullah Kusairi, mantap kawan. Luar biasa Bang Jup nih. Ya Bang Jup, kita lanjut. Ini ada pertanyaan satu dari, siapkah Sumbar menggelar Porprov Pak? Ya, kalau kita menjawab siap. Siap. Ya. Kita sebagai redaksi Padang redaksi Padang Epres menjawab. Tapi kalau menurut pandangan Bang Jup dari 19 kota, 15 itu sudah lebih dari separuh ya kan. Berarti siap. Tidak ada lagi mungkin kata-kata yang tidak siap gitu. Harus siap lah karena di samping mencari atlet tadi kan, itu menggerakkan ekonomi itu yang penting. Kalau Porprov ini jalan, ekonomi juga jalan gitu. Banyak ekonomi yang bisa hadir dan membantu masyarakat yang mempunyai UMKM lah. Kalau harapan untuk Porprov ini menurut Bang Jup apa Bang Jup? Coba jelaskan Bang Jup. Nah, harapan Porprov ini untuk Sumatera Barat, karena sudah 8 tahun kalau tidak salah vakum dengan berbagai alasan, dengan ada COVID, ada yang waktunya dempet dengan berbarengan dengan PON segala macam. Ya, kita berharap akan lahir bibit-bibit yang mewakili terbaik untuk Indonesia, mengharumkan nama Sumatera Barat dan tentunya juga Indonesia, seperti Zikra. Ya, kita mengharap dari Porprov ini nanti kan
tim pencari bakat juga turun melihat atlet-atlet yang bisa naik gitu. Dari prestasinya dia akan naik juga jadi 4 wheel, dari 4 wheel kemudian jadi PON, dan PON tentu akan mewakili Indonesia di event-event internasional dan nasional gitu. Mungkin itu. Jadi harapan Bang Genjo ini Porprov ini jadi gitu ya Bang Jep ya? Jadi harus jadi. Karena ini banyak keuntungannya untuk daerah ya Bang Jep ya. Untuk daerah dan rumahnya banyak keuntungannya. Dan juga tadi keuntungannya di kita juga ada di Koran Padang Express dan media lain lah mengenai Bang Jup, Koran Padang Express aja. Tapi untuk media itu banyak juga keuntungannya ya Bang Jup ya. Kalau menurut Bang Jup, KONI Sumbar jelas berkomitmen untuk penyelenggaraan Porprov ini sesuai dengan rapat-rapatnya kemarin kan udah ditentukan juga 15 kabupaten kota yang ikut, kemudian dari 43 cabur yang hadir itu kan dari KONI itu. Ya, menentukan juga KONI nanti daerah-daerah mana yang yang tempatnya dipakai gitu. Oh gitu. KONI yang menentukan itu. Dalam KONI Sumbar yang menentukan. Yang menentukan. Jadi Hamdanus ini ketua pelaksana besok? Bukan, Hamdanus itu ketua KONI Sumbar. Oh, ketua KONI Sumbar. Jadi ini Hamdanus mengatakan berarti Hamdanus ini berarti Hamdanus dikira ini ketua pelaksananya. Berarti ini Hamdanus ini ketua. Kan dia yang bertanggung jawab semua tentang pelaksanaan. Ini kota KONI baru yang baru ya? Baru. Berarti bagus juga gebrakannya, setelah baru langsung ada Porprov gitu ya Bang setelah 8 tahun. Itu juga mungkin jadi tolak ukur dari ketua KONI yang baru mungkin. Tolak ukur dari awal kepemimpinan udah ada Porprov kan. Itu Porprov itu udah 8 tahun vakum ya, dengan berbagai alasan tadi. Kan ada dari COVID. Dari COVID ada lagi PON pelaksananya jadwalnya sama dengan PON. Kemudian itulah. Berarti itu kalau kata Bang Jep tadi tahun kemarin juga akan diadakan. Iya, tahun kemarin sebenarnya pengurus lama itu akhir 2025. Kalau 2025 lah akan dilaksanakan juga. Tapi tidak jadi, saya nggak tahu persis juga apa masalahnya tidak jadi kan. Jadi ada pengurus baru lagi nih. Nah, Bang Hamdanus mudah-mudahan bisa terlaksana lah. Sekitar Juni-Juli. Iya, itu. Juni-Juli. Jadi itu harus jadi ya sana ya. Harus jadi. Iya, karena itu banyak manfaatnya, banyak keuntungannya, dan dukungannya juga kayaknya sampai ke gubernur nelfon ke kalau nggak salah kan ke bupati, kepala daerah bupati. Berarti itu sudah termasuk dukungan dari Pemprov Sumbarnya langsung. Kalau di Mentawai itu efeknya kan prasarananya diperbaharui. Kini kendalanya prasarana dan sarana itu Mentawai. Dengan adanya dia tuan rumah, dia bisa memperbaiki sarana olahraganya. Dan nanti kalau sarana sudah ada, tentu atletnya juga bisa lebih baik ya kan. Jadi itu maaf nih sana Bang Jo batuk dari tadi. Maaf ya Bang Jo ya, minumnya ada. Menurut Bang Jo nih Bang Jo, sikap redaksi Padang Express terhadap Porprov ini gimana Bang Jo? Jelas sikap kita harus dilaksanakan, harus sesuai dengan jadwal yang tertera itu Juni-Juli harus dilaksanakan. Ya, karena itu bukan harapan redaksi saja, itu adalah harapan dari atlet-atlet yang sudah lama vakum. Jadi dia latihan terus nih, tenaganya tersimpan. Nah, jadi latihan terus, kalau tidak ada ajang pembuktian juga lah berarti ya. Ada buktian dari pembuktian tolak ukur kita sudah latihan beberapa tahun itu apa gitu. Ya kan? Benar-benar. Jadi
redaksi itu mendukung lah ya Bang Jup ya, mendukung terhadap acara Porprov tersebut. Ya. Terakhir nih Bang Jup, satu kata untuk Porprov Sumber apa Bang Jup? Ya, satu kata Porprov Sumber harus jadi sesuai dengan bulan dan tanggal yang ditetapkan. Harus jadi nih sana. Terkait dengan peran Bang Jup itu katanya harus jadi. Ya kan Bang Jup? Ya. Ya. Dan kayaknya nih kita udah di penghujung program ya Bang Jup dan sana. Dan ini kan tadi pembahasannya itu tentang Porprov Sumbar. Jadi Porprov Sumbar ini karena sudah vakum selama 8 tahun yang banyak tertunda karena banyak kendala lah katanya tadi karena Covid, lalu karena PON, dan tahun ini setelah pergantian ketua KONI ya Bang Job, pergantian ketua KONI, mudah-mudahan bisa terlaksana. Benar, mudah-mudahan bisa terlaksana. Yang sudah lama vakum ini semoga akan terlaksana. Ya. Dan ini juga ada keuntungannya banyak untuk daerah yang akan menjadi tuan rumah ya Bang Jup ya. Ini sangat bermanfaat lah gitu. Maksudnya ada keuntungannya. Dan timbal baliknya juga ada untuk seluruh kalangan yang misalkan daerah, UMKM-nya, misalkan media yang meliputnya juga ada nanti keuntungannya gitu. Jadi Bang Jup ini dan atlet-atlet yang akan ikut Porprov Sumbar itu berharap ini akan jadi ya Bang Jup ya. Porprov Sumbar akan jadi. Dan sana kayaknya kita sudah di penghujung nih sana, mohon maaf apabila ada salah kata. Bang Jup terima kasih atas kedatangannya. Sama-sama. Bang Jup terima kasih atas informasinya ya. Mohon maaf ada salah kata dan assalamualaikum sana. Kasih Bang Jup. Assalamualaikum. Anda